Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel DK Dialog dan Kesaksian. Saat ini kita akan mendengarkan Pendeta Victor dan ahli bahasa Ibrani. Selamat mendengarkan. Cikicrot. Saya emang nggak sekolah teologi ya kata. Dan saya pun nggak belajar di yeshiva. Tapi ilmu saya sesuai dengan pengajaran yang belajar di yeshiva itu, guru-guru saya itu. Kamu katakan hamor itu kan keledai, bahasa Arab juga iya. Kok itu kan di situ nggak ada kata hamor, itu juga fere azam, bukan fere hamor. Kalau keledai liar di sana dikatakan fere hamor, di situ nggak ada kata fere hamor, tapi fere azam. Aduh, ini lihat, untuk ejaan dalam Torah feres alef atau feres he yang tidak merubah artinya, itu artinya berubah fruitful. Sama kita mengucapkan fruitful, dan itu bentuk jamak fruitful ialah be fruitful and multiply. Jadi fara artinya fruitful dalam konteksnya fara adam. Jadi kalau kita mengatakan keledai liar, di mana kata hamor? Di mana ada kata hamor atau keledai? Di situ nggak ada fere adam. Dan di mana kata keledai di situ? Hamor nggak ada kata hamor. Di situ juga ada kata fere adam, keturunan yang berbuah. Ini cari sampai botak gak akan menemukan mau menerjemahkan fere adam sebagai keledai. Ini lucu sekali itu. Anda itu, maaf kata Anda itu ibarat kerbau itu. Katanya kata pendeta gini gitu, nggak dicerna. Wah, saya mah kata guru saya gini terus. Ini nggak dicerna. Namanya kalau kerbau itu dia dibawa sama maling juga. Ikut aja nggak dicerna. Seperti ini kalau kamu itu. Maaf Pak, ini dengan hormat Pak. Karena Anda lebih merasa paling benar itu. Sekali maaf, sebagai keledai. Jadi gini, maaf. Cari sampai botak gak akan nemukan fere adam jadi keledai liar. Gak mungkin mau menerjemahkan para adam sebagai keledai. Lucu ini. Sekali lagi, padahal keledai itu artinya hamor, bukan fere adam. Di situ gak ada kata fere hamor, tapi fere adam. Kalau keledai itu hamor itu. Kalau para adam fruitful, bukan keledai liar, men, dan bukan keledai liar. Oke ya. Dan Adam manusia, fara ialah berbuah atau memiliki keturunan banyak, tidak mandul. Dan nggak ada kata hamor, Adam atau manusia, keledai. Dan nggak mungkin, nggak sama Adam disebut keledai. Lucu gitu, Adam itu manusia. Kamu tidak menempatkan pada konteksnya, karena peri Adam itu banyak artinya. Paham kamu? Dan kamu jangan sok tahu. Saya sudah mengerti dan saya sudah tanyakan kepada ahlinya. Lembaga Alkitab Indonesia itu mempunyai jaringan ke seluruh dunia. Kamu apa? Kamu gak berpendidikan, jadi jangan coba-coba menerjemahkan sembarangan Alkitab gua. Ya, gua masih memaafkan kamu. Ingat itu. Dan jangan sok tahu. Kamu itu maksudnya apa kalau mau ngomong bahasa Arab? Maksudnya apa? Kamu itu ibarat, maaf kata ya Pak, kamu ibarat kerbau. Mentang-mentang kata pendeta begini. Pokoknya itu kata siapa, kata pendeta, nggak disaring itu, nggak bisa baca lagi. Jadi ibarat kerbau itu dibawa sama, ya maaf kata, sama maling juga, sama bangsat juga ya. Ya ikut aja, sama perompak ikut aja, nggak dicerna itu, ingin tiga aja ikutan seperti itu. Setiap argumentasi walaupun dari siapa saja, dari orang yang terdekat atau dari guru kita, cerna ini. Makanya benar kata Nabi Muhammad, terimalah pepatah itu walaupun dari mulut binatang, dari mulut binatang itu. Maksudnya binatang itu orang nggak benar. Saya dari seorang perompak juga, kalau bercakap, kalau benar, aku terima. Saring dulu kamu itu. Walaupun dari guru saya, kalau pepatah, kalau salah jangan diikuti. Kamu kan ini seperti ini, kamu gak bisa baca, menjabarkan salah.
Ini jangan kau terima dari dari walaupun itu dari bidadari. Kalau kentut jangan dimakan. Jangan, maksudnya kalau yang keluarnya dari bidadari, tapi kalau dia kentut kita harus tutup hidung kita. Ngerti nggak itu? Nah seperti itu. Walaupun keluar dari dubur ayam, tapi kalau telur terima, digoreng enak. Tapi kalau keluar dari dubur berbeda dari, kalau kentut mah jangan diterima, tutup hidung kita, bau ya. Ini ibaratnya seperti itu, oke. Nah ibarat kamu seperti itu, maaf kata ya, ini dengan hormat ya. Jangan kau bilang aku binatang. Kau yang binatang, ngerti kau? Karena terjemahan itu sudah para ahli, kau nggak ahli. Kau nggak ada lisensi untuk menerjemahkan Alkitab saya. Paham kamu tuh? Kamu nggak lebih daripada binatang. Kamu anggap kami kerbau. Kami paham, kami mengerti. Ahlinya apa? Yang lebih ahli itu Rabi. Yang tahu tentang Torah itu Rabi Yahudi, ya Rabi Panut Hadut. Maaf kata Pak, LAI banyak kekeliruannya Pak. Tentang kata Allah juga banyak kekeliruannya kok. Kata krios, kata teos. Kamu dari mana? Kamu itu bisa baca kayak kagak. Ya. Harus kamu tahu ya. Banyak kekeliruannya. Dari original teks diterjemahkan tidak sesuai dengan gramatika bahasa original teksnya. Oke, yang di Israel katanya itu kan LAI juga argumentasinya itu yang belajar di profesor di Bnei Israel. Emang Rabi Yahudi bukan profesor. Yang jadi masalahnya yang dari Israel itu seperti orang LAI ngambil dokumen-dokumen dari Israel. Di mana itu? Di mana? Apakah dokumennya dari argumentasi Rabi Yahudi? Itu maksudnya terjemahan yang kamu kutip itu mengambil dari Septuaginta itu terjemahan dari Masoret itu. Mengambil dari terjemahan dari Masoret dengan makna yang berbeda. Oke. Kamu saya lebih paham. Yang menerjemahkan Torah Kristen 50 orang rabi dari Septuaginta. Kamu paham? Kamu baru tahu sedikit saat Yahudi sok tahu. Apa kamu tahu, Jamaluddin? Udah, kamu jangan bahas-bahas Yahudi deh sama saya ya. Kemarin aja kamu udah salah. Mau apa lagi saya ajarin kamu? Kamu gak mengerti, jadi kamu jangan coba-coba menerjemahkan Alkitab ke saya. Mulai hari ini ya. Cukup untuk kamu sendiri itu. Karena kami ada lisensinya, ditangani oleh para ahli. Paham? Kamu gak berpendidikan aja mau terjemahkan. Malu kamu. Saya nggak ngatakan kamu binatang, cuma ibaratnya seperti binatang, seperti kerbau. Kamu yang justru mengatakan saya binatang. Kan kamu nggak mencerna, mentang-mentang kata peneta gitu-gitu aja, nggak dicerna. Saya pun kalau belajar ya, baik dari Salafi, dari NU, dari versis, dari Hizbut Tahrir, saya pelajari kok, dicerna dulu ini. Emang paham saya, orang tua saya orang NU, mentang-mentang dari NU, gini, pasti benar, nggak bisa begitu. Mungkin orang NU betul, saya yang salah. Itu orang cerdas seperti itu. Ya kalau gitu caranya merasa paling benar atau waduh. Itu kan terjemahan dari ngambil dari Septuaginta. Septuaginta terjemahan dari Masoret. Yang aslinya itu argumentasi dari Masoret itu yang aslinya itu terjemahan ke dalam Septuaginta dengan makna yang berbeda. Saya sudah bertemu para ahli berpendidikan S2, S3 ya, sama profesor ada di Lembaga Alkitab Indonesia dan punya jaringan di seluruh dunia. Kamu apa, Kamaluddin? Jadi, terjemahan kami itu dari para ahli, bukan dari kamu. Kamu tahu apa? Baru tahu sedikit, sok tahu kamu.
Menjijikkan kamu. Septuaginta aja kamu nggak tahu. Kan bagaimana kamu mau berdebat? 50 rabi aja saya bilang yang menerjemahkan dari bahasa Aramik. Aram asli itu sebenarnya perjanjian lama itu yang kami terjemahkan. Paham kamu? 50 rabi Yahudi, paham? Kamu paling nggak tahu sejarahnya, tapi sok membantah, memalukan kamu. Lebih ahli mana rabi Yahudi sama rabi sama dokumen rabi Kristen itu? Ya, kamu sih salah saya di mana? Orang Yahudi mengatakan Fer Adam itu artinya keturunan yang berbuah. Kok katakan keledai liar? Ini aneh. Adam kan manusia. Pere Adam, kalau pere hamur ya keledai liar. Lucu kamu ini. Lucu. Hamur bahasa Arabnya juga ya keledai. Bahasa Arab sama bahasa Ibrani itu satu rumpun. Aduh, ini aneh. Bener-bener aneh. lucu. Kemarin saya salah di mana? Yang salah itu kamu bilang Yahudi Israel, Yahudi Utara dan sama Yahudi Yerusalem. Itu kalau Yahudi Yerusalem ya mungkin ada benarnya itu. Harusnya salah, pengucapannya salah. Harusnya itu Israel Selatan yaitu orang Yahudi yang di Yerusalem, dan Israel Utara yaitu orang Samaria. Harusnya gitu. Kamu makan Yahudi Utara, Samaria, dan Yahudi Selatan itu yang di Yerusalem. Ini kan sekeliru, bukan gitu. Israel Utara orang Samaria atau Samaria, dan Israel Utara atau Israel Selatan yaitu orang Yahudi yang ada di Yerusalem. Aduh, parah tuh. Kamu sudah saya ceritakan di atas, yang menerjemahkan Torah seluruh perjanjian lama itu adalah 50 rabi Yahudi. Paham kamu? Ahli mana sama Rabbi Tavia Singer? Apakah Rabbi Tavia Singer bukan ahli? Itu pemilik Torah. Para ahli yang kamu kutip jaringannya di seluruh dunia. Coba kalau kita cross check ke original teks, sesuai nggak? Cross check itu jangan seorang ahli itu bisa aja. Ahli itu banyak, ahli berdusta, ahli ahli dalam kitab suci dengan ahli dalam kitab suci, ahli berdosa dalam kitab suci bisa aja. Soalnya banyak sekali itu, maaf kata ya, kekeliruannya banyak sekali. Kita tidak sesuai dengan original teks, kata Kyrios, kata Theos contohnya. Tidak sesuai, oke. Sesama Yahudi aja beda terjemahannya, apalagi dengan kekristenan. Paham kamu itu? Kami yang terjemahkan 50 rabi Yahudi Samaren juga berbeda dengan Yahudi Yerusalem, atau bahasa ininya Israel Samaria atau Israel Yerusalem. Itu berbeda juga Torahnya. Kamu paham? Apalagi ke Kristen. Jangan kamu sok tahu ya tentang Yahudi. Saya lebih paham. Di zaman Sanhedrin, Septuaginta tidak berlaku, oke. Itu mengambil dari original teks dari Masoret kan, Septuaginta dengan makna yang berbeda. Kamu jangan dusta ini. Kamu bicara Sanhedrin, kamu gak paham itu apa? Kamaludin. Sanhedrin itu ada untuk apa? Udahlah, kamu gak paham mengenai Sanhedrin. Ini bahas dulu. Jadi jadi Israel Samaria sama Israel Yerusalem itu beda Torahnya. Paham? Apalagi Kristen. Paham? Ya. Orang Samaria atau orang Yahudi Israel Utara dan
yang orang Israel Selatan, yaitu orang Yahudi berbeda terjemahan yang mana? Coba. Memang betul orang Israel Utara atau orang Samaria, orang Samaria itu hanya mengimani Torah tidak mengimani Torah Nevi'im Ketuvim, cuma hanya sampai Hamishahum Torah. Tapi Hamishahum Torah sama maknanya dengan Israel Selatan dan Israel Utara. Orang Samaria sama orang Yahudi sama, cuma dia menolak Nevi'im Ketuvim. Orang Israel Utara, kata kamu beda. Ini kan udah dusta ini. Udah dusta. Tolong kalau debat itu jangan dusta dong. Kedustaan begini nggak boleh gitu. Nggak boleh saksi palsu. Ingat ya, orang Yahudi, maaf kata nih, dengan hormat, orang Yahudi, Rabi Yahudi tidak pernah mewariskan kitab Torah kepada orang Kristen. Adapun kata Rabi kamu itu mau mesanik mungkin. Nah, kalau mesanik sama penganut Yahudut beda. Shalom habirin, Baruch Hashem Eloheinu melech haolam, Baruch Hashem Eloheinu, Baruch atah Hashem Eloheinu melech haolam, Baruch atah Hashem Eloheinu melech haolam. Allah hajidu hajibahan nurail, Baruch atah Hashem Eloheinu Elohe Avotenu Elohe Abraham Elohe Ishak Elohe Yaqub Elohe uli bani Ismail. Haleluya, ribuan alamin. Saya panjatkan puji syukur pada Elohe Abraham, Elohe Ishak, Elohe Yaqub, Elohe uli bani Ismail. Ayo, mana fian saya yang mengatakan bahwa saya mengatakan Yesus Tuhan itu. Coba kita bedah. Saya tidak berdosa karena kamu tidak mengerti. Paham kamu? Dalam kitab Israel sama Samarin itu ada masuk kitab Joshua, tapi hanya satu pasal. Kamu paham? Itu letak perbedaannya. Dan terjemahannya pun beda-beda, enggak persis sama. Kamu tahu perbedaan enggak persis samanya di mana? Ini bodoh sekali. Kamu bicara tentang Yahudi apa tuh? Tentang kamu baca masalah Sanhedrin, kamu nggak akan ngerti. Sementara kamu sendiri mengatakan kamu nggak ngerti, katanya saya masalah Sanhedrin, nggak akan ngerti. Tahu dari mana kamu mengatakan saya Sanhedrin nggak ngerti saya? Kamu aja sendiri barusan salah, bicara cakap salah, mengatakan bahwa Torahnya Israel Utara, yaitu orang Samaria, orang Samaria dan Israel Selatan, yaitu orang Yahudi yang ada di Yerusalem. Kata kamu beda di mananya? Ini dusta sekali ini kamu nih. Saya nggak senang sama orang pendusta, saya sebenarnya pengen marah sama kamu. Jangan saksi palsu. Saya katakan orang Yahudi mengimani Torah Nevi'im Ketuvim, Yahudi orang Israel Utara Selatan itu yang ada di Yerusalem, orang Samaria, orang Samaria Israel Utara hanya mengimani Hamishahum Torah, menolak Nevi'im Ketuvim. Jangan dusta kamu. Coba lihatkan yang Torah Israel Utara itu orang Samaria, orang Samaria. Coba lihatkan kalau beda. Coba lihatkan. Emang kamu ngerti? Bisa baca? Oke, saya tes baca ya. Orang bahasa Ibrani Israel Utara, orang Samaria. Emang bisa baca nggak? Kamu goblok ya. Saya bilang Torah itu mereka sama, hanya ditambah satu pasal. Kitab Joshua. Paham kamu? Pakai otak, dengarkan pian saya sampai habis. Jadi kamu jangan sok-sok tahu kejauh-jauhiannya. Saya tidak bicara Sanhedrin, nanti itu versinya berbeda. Paham kamu? Kita bicara jauh Israel Selatan sama Israel Utara, Samarin sama Yerusalem. Kitab mereka berbeda di Torah. Samarin plus satu pasal kitab Joshua. Kenapa? Ayo, kamu tahu kenapa? Benar bro, tapi dia sok-sok tahu kejauhan. Pak Victor, baca aja 2 ayat aja, nggak usah banyak-banyak. Kalau kamu mampu itu, sok tahu apa itu. Bicara tentang kitab Yosua gitu. Aduh, kitab Yosua emang termasuk kitab Torah, termasuk Hamishahum Torah. Ini mau ngelantur, mau ngibut atau gimana ini? Aduh, udah jelas orang Samaria itu hanya mengimani kitab
Kejadian, kitab Keluaran, kitab apa tuh, Imamat, kitab Bilangan, dan kitab Ulangan tuh. Tapi Yosua bukan kitab bukan termasuk Hamisah Torah. Aduh, ngatain orang bodoh, ternyata itu ada pada dirimu sendiri. Saya itu belajar Torah itu bukan kepada orang Kristen, tapi pada penganut Yahudut. Banyak kali omong kau, Jamal, Kamal. Oi Kamal, terlalu banyak omongan kau. Baik, saya katakan bahwa Yesus atau Yesus Kristus katanya dituhankan itu dalam konsili Yunea, itu rapat konsili Yunea di tahun 325, Credo itu saya bacakan dengan bahasa Arab ya. Nu'minu birabbi wahid Yashu al-Masih. Kami percaya pada Tuhan yang satu, putra Allah, maulud ghairu makhluk, yang dilahirkan tapi tidak diciptakan. Ini bingung juga nih. Nur min nur, terang dari terang, atau cahaya dari cahaya. Al-ilah min ilah, Tuhan dari Tuhan. Ini Credo kan. Nah, saksi Yehova juga memang mengatakan bahwa Yesus itu memang firman. Tapi firman yang diciptakan gitu kan. Kalau Kristen kan dia firman, tapi firman yang tidak diciptakan. Al-maulud ghairu makhluk. Baik. Tapi kalau Yesus itu firman yang tidak diciptakan, atau firman yang dilahirkan. Yesus kan dilahirkan tapi tidak diciptakan. Itu kan firman yang dilahirkan tapi tidak diciptakan kan. Ini kan bingung juga. Kalau saksi Yehova, Yesus itu dilahirkan, firman yang dilahirkan tapi tidak diciptakan gitu. Firman yang dilahirkan tapi firman yang diciptakan gitu. Baik. Kalau Yesus itu bukan firman yang dilahirkan tapi tidak diciptakan, ini berbenturan sekali dalam Sefer Mizmor pasal 90 ayat 2. Biterim harivilado wa tahalil eres wa atefel me'alam. Alam at-ta'il. Setiap yang dilahirkan, yang dikeluar, setiap yang dilahirkan itu ciptaan. Oke. Baik, saya kutip tadi tuh kitabnya ya. Yohanan pasal 13 ayat 13. Saya bacakan dengan bahasa Mivrit. Atem koren limore rav ve'adon wehetaten asher dibartim khi anikhu. Atem koren limore rav ve'adon wehetaten asher dibartim khi anikhu. Nah, tadi kan kamu menyebutku guru dan menyebutku we'adon, nah, Tuhan katanya gitu kan. We'adon, Tuhan gitu kan. Gitu. Bener kan? Kamu menyebutku guru dan menyebutku we'adon, moreh itu kan pengajar. Moreh itu. We'adon, adon itu bisa Tuhan, bisa Tuhan. Silahkan kamu mau menerjemahkan, mau Tuhan silahkan, mau Tuhan silahkan. We'adon, mau Tuhan silahkan, mau Tuhan silahkan. Oke, tadi kan masalah Credo kan. Katanya Credo itu Yesus dari sananya Tuhan. Enggak katanya gitu. Jadi Yesus itu dari sana Tuhan. Jadi masalah Credo itu bukan membahas masalah Yesus Tuhan dan enggaknya. Soalnya Yesus dari sananya Tuhan. Oke.